Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hadisi Jualisari. Dengan teman saya Ana Maria Sitorus, kami dari kelas A1 Perilaku Konsumen, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Di sini saya dan Ana akan mengulas kembali materi yang telah dipelajari selama 1 semester kemarin. Yang pertama yaitu keanekaragaman. Keanekaragaman di pasar multikulturalisme telah menjadi landasan masyarakat faktor penyumbang utama perbedaan perilaku konsumen. Konsumen tidak hanya berbeda secara umum, yaitu umur dan jenis kelamin juga berbeda. Dengan kegiatan dan minat mereka lebih suka dan pendapat para pemasar mencurahkan kehidupan bisnis mereka untuk memahami, meramalkan, dan memuaskan segala kebutuhannya dan keinginan para konsumennya juga. Keragaman tidak hanya terdapat di antara para konsumen dan para penjual. Pedagang eceran tradisional dari toko serba ada sampai toko yang dikelola oleh saudaranya masih terdapat di mana-mana. Demikian pula para pedagang produk secara massal, toko diskon atau toko murah, tetapi terdapat pula pergeseran dari pemasaran secara massal ke pemasaran relung sampai ke pemasaran langsung juga. Dari katalog biasa ke belanja lewat televisi, dari belanja secara maya juga secara online, jika para produsen pernah memusatkan perhatiannya hampir sepenuhnya ke pasar dalam negeri. Hai, perkenalkan nama saya Ana Maria Sitorus. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman di pasar. Sebelum itu, ada 10 bab yang harus kami jelaskan di sini kepada teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian mengerti, memahami dalam penjelasan kami berdua. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman di pasar. Mengenai keanekaragaman diantaranya adalah konsumen, produsen, pemasar pengecer, media periklanan, kebudayaan, dan adat istiadat. Dengan melakukan segmentasi pembeli, berdasarkan kesamaan tersebut akan memungkinkan para pemasar merancang strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mengenali para konsumen yang menjadi target mereka. Riset pasar merupakan metodologi yang digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen. Saya akan melanjutkan bab 2. Saya akan menjelaskan riset konsumen. Dalam bidang riset konsumen berkembang sebagai perluasan dari bidang riset pemasaran untuk memungkinkan para pemasar meramalkan bagaimana konsumen akan bereaksi di pasar dan memahami alasan-alasan mereka dalam mengambil keputusan-keputusan untuk pembeli. Proses riset konsumen dalam pendekatan kualitatif atau kuantitatif biasanya terdiri dari 6 langkah. Saya akan menjelaskan 1. Menetapkan tujuan, mengumpulkan data sekunder, mengembangkan rancangan riset, mengumpulkan data primer, menganalisis data, dan mempersiapkan laporan temuan-temuannya. Selanjutnya yaitu bidang riset. Bidang riset konsumen dikembangkan sebagai perhiasan bidang riset pemasaran hampir semata-mata memfokuskan perhatiannya pada perilaku konsumen, bukannya aspek-aspek lain dalam proses pemasaran. Alasan mempelajari perilaku konsumen untuk memungkinkan para pemasar meramalkan bagaimana para konsumen akan bereaksi terhadap pesan promosi dan memahami cara mengambil keputusan membelinya. Mereka juga percaya bahwa pemasaran hanya merupakan ilmu ekonomi terapan, walaupun mereka menganggap bahwa para konsumen merupakan pemecah masalah yang logis menggunakan pemikiran yang teliti. Untuk sampai pada saat ini, keputusan konsumen mereka pada Selanjutnya itu ada kepribadian dan perilaku konsumen. Kepribadian dan perilaku konsumen, para pemasar sudah lama berusaha menarik perhatian para konsumen melalui karakteristik kepribadian mereka. Secara imunitif dan intuitif, mereka berpikir bahwa apa yang dibeli konsumen dan kapan serta bagaimana mereka mengkonsumsinya mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor kepribadian. Beberapa contoh yang dimuat baru-baru ini adalah daya tarik yang berupa kreativitas, dan pada iklan bab ini
direncanakan untuk memberikan pengertian kepada pembaca, yaitu bagaimana kaitannya antara kepribadian dan konsep diri dengan berbagai aspek perilaku konsumen ini. Dan juga mengkaji apakah kepribadian itu meninjau beberapa teori kepribadian yang utama dan menguraikan bagaimana semua teori ini telah mendorong minat pemasaran terhadap studi kepribadian konsumen. Dan pada bab ini juga membahas topik yang penting mengenai kepribadian mereka dan diakhiri dengan pembahasan bagaimana konsep diri dan citra yang saling berhubungan itu untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumennya. Kepribadian dan perilaku konsumen. Kepribadian dapat dijelaskan sebagai karakteristik psikologis yang menentukan dan menggambarkan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Kepribadian cenderung konsisten dan bertahan lama, tetapi dapat berubah dengan tiba-tiba. Kepribadian dapat dijelaskan sebagai karakteristik psikologis yang menentukan dan menggambarkan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Baik, di bab 6 ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dengan singkat persepsi konsumen. Nah, tingkat terendah di mana individu dapat merasakan stimulus untuk khusus merupakan ambang absolut orang itu. Pilihan stimuli konsumen dari lingkungan didasarkan pada interaksi, berbagai harapan dan motif mereka dengan stimulus itu sendiri. Para konsumen juga mengorganisasikan semua persepsi mereka menjadi satu keseluruhan menurut prinsip-prinsip psikologi mereka. Nah, ada beberapa hal pokok dan latar pengelompokan dan penyelesaian. Para konsumen juga mengandalkan harga acuan internal maupun eksternal. Ketika menilai kewajaran harga, citra konsumen juga meluas melampaui harga dan citra toko yang dirasakan terhadap produsennya. Konsep resiko yang dirasakan mempunyai implikasi yang sangat penting bagi para pemasar yang dapat mempermudah strategi pengurangan resiko promosi produk baru mereka. Dan di sini saya akan mempersilahkan teman saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan ke bab 7 dan ke selanjutnya. Terima kasih. Yaitu berikutnya persepsi konsumen. Persepsi konsumen, realitas bagi seseorang semata-mata merupakan persepsi orang yang mengenai apa yang ada di luar sana dan mengenai apa yang terjadi. Individu bertindak dan bereaksi berdasarkan persepsi mereka, tidak berdasarkan realitas yang objektif. Jadi bagi pemasar, persepsi konsumen jauh lebih penting daripada pengetahuan mereka mengenai realitas yang objektif. Karena individu membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan apa yang mereka rasakan sebagai realitas, maka para pemasar perlu sekali memahami gagasan persepsi secara keseluruhan dan berbagai konsep yang berhubungan dengannya. Bab ini mempelajari dasar-dasar psikologis dan juga fisiologis persepsi manusia dan membicarakan prinsip-prinsip yang mengendalikan persepsi kita. Dan penafsiran dunia yang kita lihat para konsumen mengorganisasikan semua persepsi mereka menjadi suatu keseluruhan menurut prinsip-prinsip psikologi. Bab selanjutnya atau di bab 9 ini kita akan mendengarkan komunikasi dan perilaku konsumen. Komunikasi merupakan alat unik yang digunakan para pemasar untuk membujuk para konsumen agar bertindak menurut cara yang diinginkan. Misalnya, yaitu memberikan suara pada pemilu, melakukan pembelian, memberikan derma, atau berlangganan di toko retail. Nah, ada 5 dasar komunikasi: pengiriman pesan, penerima pesan, medium, pesan, dan beberapa bentuk lainnya. Dan ada juga 2 macam komunikasi yang akan saya jelaskan, yaitu 1. Komunikasi interpersonal dan impersonal atau massa. Komunikasi interpersonal terjadi pada tingkat pribadi antara 2 orang atau lebih dan mungkin verbal atau non-verbal, formal atau non-formal. Dalam komunikasi massa tidak ada kontak langsung antara sumber dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal terjadi secara langsung melalui telepon, melalui surat kabar, atau melalui email. Komunikasi massa
melalui media personal seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Kredibilitas sumber yang merupakan unsur penting yang sangat penting dalam daya persuasi pesan, sering didasarkan para maksud yang diharapkan. Cara pesan disajikan mempengaruhi dampaknya. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan ada contoh, yaitu pesan satu sisi lebih efektif pada beberapa situasi dan pada beberapa audiens. Terima kasih buat teman-teman sekalian masih mendengarkan penjelasan dari kami. Mungkin cukup itu yang bisa saya dan Ana sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.